Kalau ada pertanyaan yang mau ditanya, silakan sambil nunggu mungkin beberapa ke Oh depan. iya nih Pak Dede, saya mau tanya nih, Hmm, tapi di luar, iya masih masih berhubungan dengan kitab suci nih. iya. Mungkin Pak Dede tahu atau ada sumber di Alkitab itu kalau nggak salah waktu Tuhan Yesus disalib, kan ada prajurit yang nusuk tuh, Hmm. nusuk, nusuk. Nah, itu nama prajuritnya siapa? Mungkin Emang dikasih tahu? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. nggak ada kayaknya Pak Ivan. Coba apa yang Nah, ada yang pernah baca? Saya sih lihat nggak pernah, nggak ada ya. kan akhirnya prajurit itu bertobat dan dia mengakui memang benar bahwa dia putra Allah. Setelah Eh, dia setelah dia menusuk rusuk Tuhan Yesus. Sebentar ya. Coba kita lihat itu di Yohanes 19 ya. Tetapi seorang dari antara ayat 34, prajurit itu menikam lambungnya dengan Ah, tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. iya, Orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian dan kesaksiannya ini benar. benar ya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi dan seterusnya. Eh, di sini sih tidak clear ya. Nggak jelas ya. Nggak clear dia itu menerima apa enggak. Dia cuma affirm Mm-mm, bahwa kesaksian yang dia yang Tuhan Yesus nyatakan itu benar gitu dari benar. semua Mm-mm, yang terjadi dalam peristiwa waktu dia hidup sampai penyalipan gitu. Bahwa iya, apa yang Yesus katakan itu kebenaran gitu. Karena di sini nggak ada kata-kata bahwa misalnya sekarang aku tahu bahwa engkau anak Allah misalnya gitu malah ya. nggak ada ya. Nah, dan nggak ada di situ nggak dicatat Ya, dan tidak dicatat namanya gitu, mm, nama nama si orangnya gitu. Jadi kita tidak tahu namanya oke. siapa Ya, karena eh, biasanya orang kalau dia mengaku engkau adalah Mesias anak Allah gitu. Nah, itu kemungkinan besar dia percaya gitu. Walaupun iblis juga pernah menyatakan itu. iya, Tapi iblis kan diperhitungkan tidak percaya, tapi dia tahu by intellectual knowledge only bahwa Yesus itu anak mm, Allah gitu. Nah, jadi dan itu sih yang peristiwa penikaman ini kalau nggak salah sih cuma dicatat di Yohanes saja ya. Di Injil lain dicatat nggak ya? Coba nanti saya cek bentar ya. Kayaknya di Injil lain nggak dicatat deh itu. Kayaknya cuma di Injil Yohanes aja. Iya, cuma di Injil Yohanes. Di Matius, Markus, Lukas nggak dicatat mengenai orang yang menikah ini. Dan di sini tidak dicatat namanya. iya. Iya, Ya, makasih Pak Dede. ya. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Seberapa kita yang ada pada malam hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mungkin saya minta tolong Pak Ade deh, tolong dalam doa. Pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama Tuhan untuk Ya, melakukan Bible study. Tuhan kami berdoa Tuhan agar Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, khususnya juga Pak yes. Dede yang akan memimpin Bible study ini Tuhan. Juga kami berdoa teman-teman yang lain yang mungkin segera akan bergabung, karena Tuhan menyertai mereka. Terima Ya, kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin, amin. Oke, thank you. Baik, shalom dan selamat malam semuanya. Thank you udah kembali join. Kita sudah memasuki lesson yang ke-11 ya dari pelajaran Bible study kita mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan. Saya tadinya terus terang agak pesimis ini bisa jalan, tapi puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita sudah sampai ke lesson yang ke-11 ya. Ada 12 lesson yang akan kita selesaikan dan minggu depan kita break karena ada ucapan syukur yang saya sudah umumkan di gereja. Grace berulang tahun. Sama-sama kumpul di klub Blacktown ya jam 7 malam. Nanti setelah itu kita akan masuk ke lesson yang ke-12 pada tanggal berapa tuh berarti itu? Setelah Kali
Tambah 7 aja. Tanggal 2 ya, 2 Agustus kita mulai, lalu tanggal 9 kita break lagi karena ada retreat. Jadi tanggal 2 Agustus itu kita akan menyelesaikan lesson terakhir yaitu pemilihan. Saya berharap yang biasa tidak hadir juga bisa join di lesson itu karena ini lesson yang sangat penting dan cukup sulit untuk dimengerti dari akal kita gitu. Nah, kita akan belajar itu tanggal 2. Lalu tanggal 9 kita break karena ada retreat. Lalu tanggal 16 apakah mulai lagi seri yang baru? Nanti saya umumkan karena mungkin saya perlu waktu untuk prepare seri yang baru. Nanti saya umumkan apakah kita mulai tanggal 16 atau tanggal 23 Agustus ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai glorification ya. Ini adalah puncak dari seluruh rencana Tuhan dalam karya keselamatannya. Saat ini saudara dan saya itu memang sudah ditebus, secara roh kita sudah aman, tentram di dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi penggenapan keseluruhan keselamatan itu belum kita terima secara full. Ya, menunggu waktunya yang disebut ini glorification. Nah, glorification ini juga nama lainnya itu adalah ultimate sanctification. Remember ya, waktu kita belajar mengenai doktrin penyucian diri, doktrin sanctification ada 3 tahap ya. Hani masih ingat nggak Hani? 3 tahap itu? Enggak. Nggak ingat. Yang pertama, secara posisi kita sudah disucikan, ingat ya? Dibenarkan. Ya, lalu yang kedua kita sudah setelah masih hidup kita terus berprogresif ya, progressive sanctification sampai nanti kita disempurnakan, itu ultimate sanctification atau final sanctification. Nah, itu nama lainnya adalah glorification. Artinya kita dimuliakan. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkannya pemuliaan ya, bukannya permuliaan tapi pemuliaan. Jadi itu kata bendanya. Permuliaan. Ya, jadi istilah bahasa Indonesia yang umum yang dipakai oleh para teolog-teolog Indonesia itu pemuliaan ya. Nah, glorification ini suatu hari kelak kita akan terima. Nah, kita akan melihat beberapa konsep mengenai glorification ini sampai nanti saya akan tutup apa ciri-ciri glorification yang akan kita terima dibandingkan dari Kejadian 1:3 dengan Wahyu 20 sampai 22. Karena Wahyu 1 sampai 3 terutama di Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, semuanya rusak, tapi nanti di Wahyu 20 sampai 22 segala sesuatu akan dipulihkan. Jadi lost paradise, lalu paradise regain ya. Jadi nah itu kita akan belajar nanti di terakhir dalam lesson ini. Nah, kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya glorification itu, pemulihan itu apa. Glorification itu God's final removal of sin from the life of the saints, everyone who is saved in the eternal state. Jadi ini nggak kelihatan nih, ada gambar orang di sebelah sini. Masa? Iya, of sin udah habis. Yang lain sama ya? Removal of sin from-nya Life of the ketutup. saint. Jelas. Tempat Ini saya banyak jelas. yang Everyone ketutup who ini. is saved. Ketutup ya? Iya, sama gambar orang di kesiniin aja dikit. Oh, gambar orangnya gambar orang Om Anton apa saya? Iya, Ayu, ada. Nah, itu Om, Oh, itu berarti Om pilih view-nya, ada yang lain nggak kan ya? Enggak, ini Enggak. ketutup jadinya. Kehidupan orang-orang kudus setiap apa gitu, nggak ada. Yang sudah diselamatkan. Yang lain ketutup nggak? Enggak. Yes, Enggak, saya ada punya ketutup jelas. sih, sedikit ketutup yang bawahnya. Kalau ini belum. Orangnya Jelas nih. hilangin, bisa nggak ya? Kok Ivan jelas kok. Di Kalau Jelas Pak nih. Ininya. di apa? Oke, Kenapa? aku punya oke. Ini Om di laptop Om itu ada pilihan view Om. Mungkin di Om atas pilihan kiri.
Oh, view, terus Ya, diapain coba Om viewnya? pilih yang apa ya? Standar. Hah? Standar, coba standar pilih. Ini yang standar justru. Yang lain ada pilihan apa lagi? Side by side speaker. Nah, coba itu ya. Hide Hide apa itu? self view Nah, itu coba di hide dulu, selfie-nya di hide. Enggak, kalau hide self. sama. Om Anton nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Side by side juga nggak bisa. Hmm. Ini sih yang lain ternyata oke tuh. Oh, side by side, ya. Nah, Udah, ya udah. oke. Ah, Sip, side by clear So, ya. nah, ya benar, sekarang benar. Nah, side by side berarti oke. Ya, benar. Thank you, udah. Oke, All good now. ya. Oke, sip. Jadi glorification itu adalah penghilangan semua dosa yang kita masih bisa lakukan saat ini, dan saudara kita semua menantikan saat ini. Ya, Paulus aja di Roma 7 itu menyatakan apa yang aku mau lakukan, yang baik yang aku mau lakukan, tapi malah yang tidak baik. Saudara bergumul seperti itu nggak dalam keseharian? Kalau saudara nggak bergumul, berarti saudara udah dimuliakan tuh. Kita semua bergumul lah, mulai dari kemarahan, mulai dari kerendahan hati, kesabaran, itu kita semua diuji sampai nanti kita selesai terima Yesus datang, baru kita tidak bisa berdosa lagi. Nah, saat itulah kita mengalami keselamatan yang penuh, ya. Jadi saat ini kita belum, fulfillment-nya belum sepenuhnya. Itu yang disebut glorification, ya. Dan ini tidak bisa terjadi di dunia ini, karena ada satu aliran itu dipelopori oleh Wesley, ya. Wesley itu memberikan satu ajaran namanya holiness movement. Jadi mereka percaya, aliran ini percaya orang percaya yang ada di dunia ini bisa mengalami kesempurnaan, gitu. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan Alkitab, karena selama di dunia ini kita tidak akan pernah bisa sempurna. Tapi kita menuju ke sana, membuat progres, ya. Kalau kita tidak bisa sempurna, bukan berarti saudara, ya udah emang saya kayak begini, bukan begitu. Artinya saudara membuat kemajuan-kemajuan dalam area-area tertentu dalam kehidupan kita. Sampai nanti Yesus datang baru kita dimuliakan. Ya, nah itu definisi dari glorification. Nah, kita akan melihat beberapa hal kenapa Tuhan harus memuliakan manusia pada akhirnya. Karena itu akan menggambarkan siapa dirinya, dan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia. Ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam Alkitab. Ya, malam ini saya hanya beri beberapa saja untuk menggambarkan bahwa Tuhan kita itu tidak sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dia itu mulia dan terpisah dengan keberadaannya yang luar biasa. Ya, contohnya waktu Musa mau menerima hukum Taurat, dan Musa itu bilang sama Tuhan dalam ayat ini, Exodus Keluaran 33 ayat 19 sampai 23. Ya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, kata Musa. Tapi Tuhan bilang, tidak ada satu orang pun yang melihat aku lalu bisa bertahan hidup. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat bagian belakangku saja, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Then I will take my hand away and you shall see my back. Punggungnya Tuhan. Ini bahasa anthropomorphism, ya. Ini bukannya Tuhan kita kan roh, tapi Tuhan itu kadang-kadang berbicara dengan bahasa manusia, seolah-olah Tuhan punya telinga, ya. Seolah-olah Tuhan punya mulut. Nanti memang Tuhan menyatakan diri dalam rupa Tuhan Yesus, tapi secara hakikat Tuhan kita itu roh. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh. Tapi seringkali dalam Alkitab Tuhan digambarkan dengan anggota tubuh manusia, seolah-olah seperti manusia. Nah, Musa nggak akan tahan melihat kemuliaan Tuhan.
Gitu. Saking memang luar biasanya Tuhan, makanya saya kurang setuju misalnya kalau ada orang bilang, oh saya ketemu Tuhan, saya melihat Tuhan, tapi apa yang kamu lakukan? Ya, saya biasa aja. Ada seorang hamba Tuhan, dia bilang di dalam khotbahnya, Yesus datang di kamar mandi saya, lalu waktu saya lagi cukur jenggot, shaving. Lalu ada orang pendeta lain nanya, dia ngomong ke pendeta yang lain, apa yang kamu lakukan saat itu terjadi? Oh, saya keep shaving, katanya, saya tetap cukur jenggot. Saudara, tidak ada orang yang bisa tahan berada di dalam kemuliaan Tuhan. Kita semua bisa mati langsung ngejoprak gitu. Makanya kalau bukan karena Tuhan yang mengcover, nggak bisa. Makanya Musa juga nggak bisa. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang mulia, luar biasa mulianya. Lalu di dalam ayat yang lain dikatakan, Yesaya 6 ayat 1-3, dalam penglihatan itu Yesaya melihat ada takhta di kerajaan sorga. Dan ada serafim yang berdiri di sebelah atasnya. Ada 6 sayap dan sebagainya. Lalu mereka semua berseru apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, sambil tersungkur. Lalu seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, kemuliaan Tuhan yang dilihat di sorga ini ternyata juga memenuhi seluruh bumi. Saudara lihat, makhluk-makhluk surgawi aja sujud menyembah dan menyatakan kudus, kudus, kudus. Kenapa kudus, kudus, kudusnya ini sampai diucapkan 3 kali? Ada yang tahu? Allah Bapa, Putra, Anak, Roh Kudus. Yes, benar Pak Ivan. Tepat. Kenapa 3 kudus? Karena teolog sependapat memang itu menggambarkan Tuhan Tritunggal. Makanya disebut sampai 3 kali. Kuduslah Bapa, kuduslah Anak, kuduslah Roh Kudus. Walaupun pada saat ini Yesus belum lahir. Tapi kan Tritunggal itu kan dari kekekalan sampai kekekalan. Nah, ini menggambarkan kemuliaan Tuhan yang tidak seorang pun akan kuat untuk menanggungnya dan melihatnya. Lalu dalam Mazmur dinyatakan, Mazmur 8 ayat 1, Om Anton tolong dibacakan, Om, di-unmute dulu. Mazmur 8 ayat 1. Ya Tuhan, kami betapa mulia namamu di seluruh bumi, agunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Wah, thank you. Betapa mulianya. Ini ada lagunya kan ya? Namamu Tuhan, Tuhan kami. Saudara, kalau saudara melihat ciptaan Tuhan, itu luar biasa loh saudara ya. Saya kalau naik pesawat tuh lihat awan-awan kayak kasur gitu ya bentuknya. Terus ada begitu bentangan langit yang kita nggak bisa bayangkan, saudara. Ya Pak Ade ini pasti ngerti, kita ini kan ada di galaksi Milky Way ya, Bima Sakti. Itu di galaksi Bima Sakti itu tata surya kita bukan satu-satunya tata surya. Ada jutaan tata surya di galaksi kita. Dan galaksi kita itu bukan satu-satunya galaksi. Benar Pak Ade ya? Ada banyak galaksi-galaksi lain, saudara. Saudara, itu menggambarkan kebesaran Tuhan. Makanya kalau nggak salah Mazmur 19 yang menyatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Menceritakan kebesaran tangannya. Saudara, kalau juga mau lihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita, coba saudara lihat time lapse bayi yang ada dalam kandungan ibu, mulai dari embrio sampai 9 bulan. Itu di YouTube ada tuh. Saudara melihat tangan Tuhan yang bergerak, kemuliaannya membentuk manusia dari benih seperti itu. Dan lalu nanti anak itu lahir ya, dia develop pelan-pelan dari gennya, genetiknya, dari DNA-nya, sampai jadi manusia dewasa seperti kita saat ini. Itu dari benih yang sangat kecil, Tuhan sudah rancang semuanya. Nah, kemuliaan Tuhan itu sangat luar biasa sekali, makanya kita akan dimuliakan suatu hari kelak, memiliki kemuliaan yang mirip dengan Tuhan walaupun tidak exactly the same. Tuhan, God will be God, kita tetap manusia, tapi kita akan merasakan kemuliaan yang sama nanti. Mazmur 24 ayat 7-8, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah raja kemuliaan? Yesus, Tuhan. Ini nubuat untuk Yesus ya. Jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan itu raja kemuliaan. Nah, karena itu
kalau kita mau tarik aplikasi ya, selama di dunia ini, jangan coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan akan templak kita. Saya udah pernah cerita mengenai Titanic, bagaimana penciptanya sombong dengan karya yang demikian besar, lalu hanya dengan gunung es hancur lebur. Nebukadnezar pernah nyombong Babilonia pada saat itu, negara yang besar, dia naik-naik ke soto istananya. Dia bilang, bukankah ini Babilonia yang aku bangun? Hari itu juga dia benar-benar direndahkan Tuhan, makan rumput-rumput seperti lembu. Itu di tempat. Herodes, pidato, membanggakan diri seolah-olah seperti Tuhan di Kisah Para Rasul 12. Herodes ditemplak, meninggal, lalu mayatnya dimakan cacing-cacing. Saudara, setiap orang yang berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak suka. Kita harus menunggu kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita suatu hari kelak. Ya, nah itu kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Nah, ternyata Tuhan menciptakan manusia juga memahkotai mereka dengan kemuliaan. Jadi kita ini ciptaan yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Tentunya perbandingannya adalah tumbuhan dan hewan. Kita lebih mulia. Itu ada ayatnya di dalam Mazmur 8. Ini yang kita bahas minggu lalu ya Pak Ade, benar ya? Mazmur 8 ayat 3 sampai 5 kalau dalam bahasa Indonesia. Saya minta tolong Hani dibacakan, Hani. Mazmur 8 ayat 3 sampai 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, thank you. Ingat ya, ayat ini tidak boleh ditafsirkan kita ini little God atau memiliki kemampuan seperti Tuhan. Enggak. Ini kan saya waktu itu udah sempat kasih konteksnya itu kan tentang raja itu ya yang di atasnya. Nah, ini cuma menggambarkan bahwa manusia secara overall itu memiliki kemuliaan yang berbeda dengan binatang dan tumbuhan. Sedangkan iblis itu malaikat, termasuk malaikat yang jatuh lalu jadi iblis, itu kemuliaannya berbeda. Ya. Bahkan kita lebih mulia dari iblis. Kenapa? Iblis itu kalau jatuh, malaikat itu kalau jatuh tidak ada penebusan. Selesai. Tapi buat manusia Tuhan rancangkan penebusan. Nah, saudara dan saya itu sebenarnya diciptakan segambar dengan Tuhan, menggambarkan kemuliaan Tuhan. Makanya dalam Kejadian 1 setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Dia lihat gitu. Makanya kita kalau mau marah sama orang ya, kita mesti mikir orang yang kita benci, kita mau marahin itu juga menggambarkan kemuliaan Tuhan sebenarnya. Jadi saudara mesti aware akan hal itu, dan kita bersyukur kalau Tuhan itu memberikan manusia kemuliaan yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Apa yang membuat manusia beda dengan binatang dan hewan? Saudara memiliki akal budi, ya. Dan roh. Kalau saudara itu hewan ya, kalau udah dijebak di satu tempat, itu dia bisa datang ke tempat yang sama tuh. Ya, karena dia bodoh, saudara, nggak bisa mikir. Kalau kita kan udah tahu ada lubang di situ ya kita menghindar. Walaupun ada orang yang kayak begitu juga, bebal gitu, nggak ngerti-ngerti udah diajarin. Nah, saudara, kita ini punya akal budi yang kemampuan tuh berpikir, kemampuan tuh mengenal Tuhan, kemampuan untuk mengerti Sang Pencipta. Ya, makanya kita dimahkotai dengan kemuliaan. Gitu loh, semua manusia memiliki itu. Tapi sayangnya kita udah tahu ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya, manusia kemuliaannya departed, hilang karena dosa. Ayat yang menggambarkan ini misalnya Roma 3 ayat 23, tolong Pak Ade dibacakan. Roma 3 ayat 23.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosa yang menyebabkan kemuliaan Tuhan itu departed from man. Ya, sehingga Tuhan harus berinisiatif untuk mengembalikan kemuliaan itu. Dan sekarang kita sudah mengalaminya pelan-pelan sampai nanti tahap yang tadi saya katakan glorification itu terjadi, Yesus datang kedua kali, kita menerima tubuh kemuliaan, saat itulah kita benar-benar dimuliakan, di mana tidak ada vertigo lagi. Ya. Tidak ada lagi batuk-batuk, flu, tidak ada lagi. Ya, nggak perlu bayar mortgage, nggak perlu kerja. Kerjanya, tapi saya yakin di surga kita masih bekerja dalam artian untuk kesenangan, nggak dengan toil lagi. Ya, karena kerja itu bagian dari rancangan Tuhan. Di surga pasti kita akan melakukan sesuatu, bukan uncang-uncang kaki saja, tapi tidak seperti di dunia ini, di mana kita mesti peras keringat, banting tulang, dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang tragedi yang terjadi, dan pelan-pelan Tuhan memulihkan. The glorious God is restoring the man's glory. Ya. Dan itu ayatnya ada banyak sekali, tadi salah satunya di Roma 3 ayat 21-25. Kalau saudara lanjutkan, di situ ada karya penebusan di dalam Kristus. Ya. Yesus Kristus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dari karya Kristus, kemuliaan manusia pelan-pelan dipulihkan kalau manusia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini Tuhan sudah rancangkan dari decree-nya, dari keputusannya yang kita tidak mengerti kapan, tapi Tuhan sudah putuskan ini akan Tuhan lakukan untuk manusia. Roma 8 ayat 29-30 menyatakan, saya minta tolong Pak Ivan dibacakan. Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, thank you. Ini nanti kita akan bahas ayat ini secara mungkin, ini salah satu ayat mengenai doktrin pemilihan ya. Jadi saya melihat Om Anton itu Tuhan sudah rancang, dipilih, dibenarkan, lalu dimuliakan. Dan kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya itu semua past tense, dan sudah selesai. Justified, whom justified, he glorified. Ya, ingat ya, di dalam Alkitab itu ada istilah already but not yet. Ya. Nah, kita ini sudah dimuliakan tapi penggenapannya itu belum kita nikmati sampai nanti pada kesudahannya. Nah, inilah bagian dari rancangan Tuhan bagi kita setelah manusia jatuh dalam dosa. Kita dipilih, kita dibenarkan, lalu kita dimuliakan. Ya. Lalu ayat yang berikutnya Yohanes 17 ayat 21-24. Iren ada di situ, Ren? Ada kok. Ya, tolong dibaca. Yohanes 17 ayat 21-24. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku
sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Thank you. Ini kan doa syafaatnya Tuhan Yesus ya, satu malam sebelumnya disalibkan. Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan untuk kita juga tentunya berlaku bahwa agar kita ini diberikan kemuliaan oleh Bapa sama seperti Bapa memberikan kemuliaan kepada dirinya, kepada Tuhan Yesus. Nah, ini berarti Yesus itu bagian dari rencana Bapa di mana kita bisa dimuliakan melalui karyanya di kayu salib. Dan ini doa syafaat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berdoa, berarti saudara nggak perlu lagu. Ini pasti dijawab gitu. Dan kita menunggu saat itu. Kita bersyukur ya untuk rancangan Tuhan. Nih, kalau kita tidak punya Alkitab, kita nggak ngerti nih sequence-nya, ordernya seperti ini. Ya. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, kapan kita akan dimuliakan? Tadi saya sudah sempat singgung, nanti in eternal state. Man's glory will be fully restored in eternal state. Jadi dalam kekekalan. Bukan sekarang. Sekarang ini saudara masih tetap harus endure berbagai macam penderitaan, kesulitan yang saudara harus hadapi di dunia ini. Bahkan saudara menjumpai orang-orang yang begitu menyebalkan mungkin. Itu harus kita hadapi. Ya. Baru-baru ini kan terjadi penembakan tuh dengan Donald Trump ya. Ada banyak orang berpikir, oh karena Tuhan intervene gitu ya. Lalu Donald Trump itu sampai nggak kena. Saudara, Tuhan itu selalu intervene. Bukan pada saat occasion itu. Cuman pada saat itu memang Tuhan mengizinkan Donald Trump tidak kena. Lalu Tuhan gerakkan dia untuk turn kepalanya sedikit, lalu yang kena cuma kupingnya. Tapi ada 2 orang yang meninggal ya, kalau saya nggak salah kena tembak ya. Untuk orang itu, 1 ya. Untuk orang itu, Tuhan tidak izinkan dia hidup lebih lama, tapi mati gitu. Jadi saudara tetap harus melihat kemuliaan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam banyak hal di dunia ini. Dan walaupun kita melihat hal-hal yang buruk di dunia ini, bukan berarti kita tidak punya motivasi dan merasa down, enggak. Ya walaupun nanti kemuliaan kita akan terima di depan, di kemudian hari, kita harus memandang itu, tapi saat ini saudara sabar saja. Itu kalau ada persoalan atau apapun yang terjadi, saudara mesti pikir ini nggak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima suatu hari kelak di surga kekal. Ya, nah itu ada ayatnya. Ya, bahwa nanti kemuliaannya akan diterima oleh kita di surga kekal. Coba Grace tolong bacakan Roma 8:18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, tidak sebanding saudara ya dengan kemuliaan akan kita terima gitu. Saya punya koko itu beberapa minggu yang lalu sempat sakit lumayan parah dan dia sempat stres juga gitu karena bolak-balik rumah sakit. Puji Tuhannya biayanya di cover asuransi, tapi dia sempat ngeluh, kenapa sih kayak begini? Saya udah berdoa. Nah biasa gitu kan kalau kita lagi dalam penderitaan, kita suka ngitung-ngitung jasa kita. Saya sudah ini, saya sudah itu, saya kan nggak berbuat jahat. Lalu saya cuma kasih tahu bahwa sabar kok, ini memang kita masih di dunia ini dan kita masih bisa mengalami itu. Saat kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, apakah sakit penyakit, penganiayaan, apapun juga, saudara ingat aja itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima suatu hari kelak. Itu penghiburan saudara sehingga saudara bisa tetap kuat. Kalau nggak saudara down dan nyalakan Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya 2 Korintus 4, 16-18, Tante Meme bisa tolong dibaca? Yes. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16-18.
Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, coba Tante Meme saya tanya, Tante secara lahiriah, secara jasmani, kekuatannya makin merosot apa makin meningkat? Makin merosot. Bener Tante, makin merosot kita semua ya. Aduh, saya kalau ingat-ingat dulu masih umur 17 sampai 25 gitu ya, waktu olahraga. Saya kalau main bola itu bisa maju mundur dulu. Sekarang boro-boro ya. Jadi saudara, kita ini makin merosot dalam banyak hal ya. Gigi udah mulai pada rontok, dengkul masih harus ada yang dioperasi, pakai kacamata. Kita ini semua mengalami kemerosotan dari hal lahiriah kita, jasmaniah kita. Tapi kata kita itu tidak sebanding dengan nanti yang akan kita terima. Karena suatu hari kelak kita akan menerima tubuh kemuliaan. Dan ini rancangan Tuhan bagi kita dalam glorification, dalam rancangan keselamatan. Karena itu jangan goyah dan jangan putus asa kalau saudara mulai mengalami kemerosotan secara fisik. Ya, nikmati saja gitu sudah. Dan enjoy saja, kalau memang perlu pakai kursi roda ya pakai kursi roda, kalau memang perlu pakai tongkat ya pakai tongkat. Nggak apa-apa, jalani aja gitu. Ya nggak perlu merasa berkecil hati, karena kalau nggak jadi kita nggak sukacita menjalani hidup ini. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kita akan benar-benar dimuliakan di dalam kekekalan. Kapan itu? Tepatnya saat Yesus datang kembali. Man's glory will be fully restored when Jesus returns. Nah, Yesus itu dalam kedatangan yang pertama, dia datang dalam manusia yang hina, humble, di kandang domba yang begitu rendah. Karena dia punya misi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi nanti suatu hari kelak, dia akan datang dalam kemuliaan dan dia akan memulihkan kita yang percaya kepadanya. Dan ini pengharapan kita semua yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Filipi 3 ayat 20 sampai 21, Elisa bisa tolong dibacakan? Filipi bab 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Saudara, kita akan diubahkan dari tubuh yang hina ini, tubuh yang sekarang mudah sakit, serupa dengan gambaran tubuhnya. Tubuhnya yang mana? Tubuhnya setelah ia bangkit dari kematian. Tubuh yang bisa nebus tembok pada waktu itu. Murid-murid lagi berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di ruangan, shalom. Ya, tubuh yang masih bisa makan, karena Yesus tempat makan ikan, tapi tubuh yang tidak bisa sakit dan berdosa lagi. Ya, saya percaya di surga nanti setiap orang tidak mengalami aging, ketuaan. Ya, penuaan, masa penuaan gitu ya. Saya cuma tahu Om Anton waktu masih muda dari foto pengantinnya. Karena saya kenal Om Anton itu dari 2000 berapa Om ya? 2016 atau 2014 ya? Waktu itu Om udah umur berapa tuh? 60 ya kali Om ya? 60-an, 60. Iya, 59, 60-an. Saya nggak tahu Om Anton waktu umur 30 kayak gimana, ngelihat secara langsung.
Saya percaya nanti mungkin ya, ini cuma asumsi aja, kita akan terlihat mungkin sekitar umur 25 sampai 35 lah di surga. Udah segitu-gitu aja. Karena aging itu bagian dari curse. Ya kan? Nanti di surga kita nggak akan mengalami penuaan itu. Gitu. Dan bahkan saudara nanti akan surprise ngelihat orang-orang yang kita anggap dulu mungkin nggak gagah, lemah, tapi kok waktu di surga luar biasa handsome gitu ya. Nah, saudara, ini pengharapan kita, saudara, kelak kita akan menerima tubuh kemuliaan. Yang hina ini akan diubahkan. Ya, kewargaan kita di sorga, bukan di bumi ini. Walaupun kita warga negara Australia atau Indonesia, tapi suatu hari kelak kita keluarganya di sorga. Jadi kalau Pak Ivan gak usah berkecil hati, Pak Ivan. Kalau ditanya, kamu warga negara mana? Sorga. Gitu. Loh, memang bener. Oh, warga negara mana tuh? Ya, surga itu nanti kita akan nikmati gitu. Gitu. Nah, jadi saudara, kita ini memiliki keluargaan yang melebihi daripada yang ada di dunia ini. Dan ini pengharapan kita. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 2, Novi, bisa tolong dibacakan, Novi? Novi ada di situ gak? Novi ada di situ, no? Mungkin ngurusin anjing kali. Edwin? Gak ada Edwin. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. 1 Yohanes Hari-hari. hari. Sat- 1 Yohanes 3 ayat 2. Sorry, Satu Yohanes Oh, 3. ya bentar. Novi sudah ada. Novi dulu deh ya. Oke. Nov. Ayo, Nov. oke, sorry tadi nggak ketemu tombol. Oh, Oh iya, oke. Oke. Mana? Yang ini ya. Karena kewargaan kita Bukan, adalah yang bawah, Nov. Yang bawah. Yang 1 Yohanes 3 ayat 2. Oke, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Ini kata kita akan menjadi sama seperti Dia bukan berarti kita akan menjadi Tuhan ya, enggak ya. Maksudnya dalam hal tubuh kemuliaan, itu maksudnya ya. Nah, jadi kita akan benar-benar melihat Dia dengan keadaan yang sebenarnya, dan saat itu pula kita akan mengerti semua yang menjadi pertanyaan kita selama di dunia ini yang kita mungkin tidak bisa pernah mendapat jawaban yang memuaskan kita. Dan itu terjadi saat Yesus datang kembali. Kita ketemu Tuhan di surga. Nah, saudara, kapan itu terjadi? Yang dimana kita akan menerima tubuh kemuliaan itu saat Yesus datang. Ini yang disebut di dalam teori doktrin akhir zaman pada saat masa pengangkatan. Ya, saya sudah sempat membahas ini. Kalau saya mengertinya, kedatangan Tuhan Yesus itu terdiri dari 2 tahap. Bukan 2 kali ya, 2 tahap. Tahap pertama untuk gerejanya, dengan dia datang mengangkat yang masih hidup, lalu membangkitkan yang sudah mati, kita reuni ketemu di udara. Ya, kalau masih hidup nih misalnya ya, saat ini Tuhan Yesus datang nih, suara nafiri terdengar, hanya orang-orang percaya yang dengar, kita akan diubahkan lalu kita terangkat bersama dengan Tuhan. Kita mesti diubahkan dulu oleh tubuh kemuliaan. Karena kalau kita nggak diubahkan dengan tubuh kemuliaan, kita nggak bisa nembus ceiling ini. Ya kan, di setiap rumah kan ada ceiling. Nah, karena tubuh kemuliaan seperti Yesus bisa tembus tembok, jadi kita bisa langsung ke udara ketemu Tuhan Yesus. Nah, itu terjadi pada masa pengangkatan kalau Yesus datang, kita masih hidup. Tapi kalau Yesus datang, kita sudah mati, nggak apa-apa. Kita misalnya dikubur di Micinburi, dikubur di Macquarie Park, Joglo, Tanah Kusir, atau apa tuh yang mahal di Indonesia namanya? San Diego. Ya. Itu semua saudara akan dikumpulkan menerima tubuh kemuliaan. Wow, luar biasa. Itu ada ayatnya misalnya di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Hari, tolong Hari. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Oke, thank you. Nanti saudara baca sendiri di rumah, 1 Korintus 15 itu menggambarkan doktrin kebangkitan tubuh kita. Karena Kristus sudah dibangkitkan, maka kita pun akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan. Lalu ayat yang paralel, saudara nanti baca di rumah 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Itu menggambarkan peristiwa pengangkatan gereja pada saat itu. Kita dengan sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri di terakhir, kita akan menerima kebangkitan tubuh kita. Yang binasa ini harus diubah dengan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus diubah dengan yang tidak dapat mati. Nah, ini satu pengharapan yang kita bisa terima saat ini. Ya, suatu hari kelak kita akan menerima tubuh kemuliaan. Ya, dalam sekejap mata. Paulus menggunakan kata kita di sini. Apa bedanya kita sama kami? Ada yang tahu? Ya, kalau kita orang ketiga termasuk. Kalau kami hanya orang pertama dan kedua. Ya, jadi kalau kita itu yang bicara ikut ya? Enggak. Bukan, yang kita itu yang orang yang dibicarakan juga ikut. Iya, sama kitanya kan? Iya. Jadi waktu Paulus bilang kita, berarti dia memasukkan dirinya dong. Iya kan? Betul. Dia kan ngomong sama Korintus kan, jemaat Korintus, kita artinya you semua orang Korintus and me tidak akan mati semuanya. Paulus punya pengharapan yang sama. Ya kan, kalau kami orang lawan bicara tidak termasuk, benar ya? Nah, Paulus aja yang pada saat itu hidup begitu kurang lebih ya hampir 2000 tahun yang lalu, dia pun menganggap dia akan diangkat. Ini pengharapan dia, saudara. Apalagi kita yang makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Dan tanda-tanda zaman sudah berbicara demikian jelas bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Ya, ingat ya, saya sudah nyatakan di pelajaran akhir zaman, tanda-tanda zaman itu bukan tanda-tanda rapture. Tanda-tanda zaman itu tanda-tanda masa tribulasi. Ya. Nah, kalau masa tribulasinya udah jelas tanda-tandanya, rapture nggak akan lama lagi, itu maksudnya. Ya. Nah, kita akan menerima tubuh kemuliaan pada saat Yesus datang. Saya sudah tidak sabar sebenarnya menantikan saat ini, saudara ya. Tapi kalau itu belum terjadi, berarti kita harus terus berjuang dan bersyukur dengan hidup yang kita miliki. Kalau ada masalah, persoalan datang, tantangan datang, ingat saja itu cuma sementara. Ya, di balik hujan pasti akan ada pelangi. Setelah pelangi biasanya matahari muncul. Dan pengharapan kita itu seperti itu gambarannya. Nah, untuk menutup lesson ini, saya akan menutupnya dengan glimpse of bagaimana keadaan kemuliaan yang akan kita terima suatu hari kelak di surga kekal. Saya mengambil sumber ini dari seseorang, saya lupa ini namanya siapa, Applying the Principle of Alpha Omega Principle. Saudara perhatikan ini ya, dalam bahasa Inggris ini saya tulis, attachment-nya ini dalam bahasa Inggris. Di dalam Kejadian 1-3 itu dibandingkan dengan Revelation 20-22. Genesis 1-3 ini lost paradise, sedangkan Revelation 20-23 paradise regain. Nah, ada perbedaan-perbedaan nanti yang akan kita terima pada saat Kejadian 1-3 sampai sekarang dengan di kitab Wahyu. Misalnya,
Di Kejadian 1 itu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di Kitab Wahyu ada new heaven and new earth. Ini berarti new heaven dan new earth yang benar-benar brand new diciptakan setelah yang pertama dihancurkan. Itu kalau nggak salah di 2 Petrus 3 atau 1 Petrus 3 saya lupa. Di mana Tuhan akan menghancurkan, di mana semuanya akan melted, terbakar, lalu dia akan ciptakan yang baru. Buat Tuhan itu gampang saja. Ya, saudara kan tahu ya, ciptaan ini itu menurut Kolose itu di hold oleh kuasa Tuhan Kristus, sehingga bumi ini tidak scattered gitu, nggak melted dan nggak tercerai-berai. Itu karena ada unsur-unsur yang menyatukan, ada atom, ada proton, neutron. Itu atom itu kan kalau dipecah itu jadi satu ledakan. Nah, firman Tuhan katakan Yesus yang menyatukan itu semua. Tapi satu hari kelak itu akan dibiarkan terbakar, lalu Tuhan akan menciptakan langit dan bumi baru untuk kita diami. Ini tempat kediaman kita dalam tubuh kemuliaan. Lalu yang kedua, darkness ada di Kejadian yang kita sebut malam. Ini malam ini udah gelap. Tapi nanti tidak ada lagi malam. Bayangkan saudara kalau hidup nggak ada malam. Wah, gimana tuh? Ya. Jadi saya nggak ada istilah lagi tidur siang. Tidur siangnya jadi emang bener-bener tidurnya di siang hari terus karena nggak ada kegelapan di surga kekal nanti. Lalu di Kejadian Tuhan menciptakan benda-benda langit seperti bulan dan matahari. Tapi nanti di langit dan bumi baru tidak perlu lagi tidak perlu lagi bulan dan matahari. Siapa yang menjadi terangnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri. Ya. Lalu kemudian pada waktu mereka makan pohon, mereka akan mati, kata firman Tuhan di Kejadian. Tapi di Wahyu bilang, nggak akan lagi ada kematian, nggak akan lagi ada sorrow, nggak ada lagi duka cita, nggak ada penderitaan. Semua dipulihkan. Di kitab Kejadian, setan appear, lalu menipu manusia. Lalu di kitab Wahyu dinyatakan setan tidak ada lagi dan dihukum selama-lamanya di Gehenna. Jadi tolong ya Bapak Ibu Saudara, kalau ada pendeta bersaksi dia ke neraka, lalu dia bilang, saya melihat setan-setan menyiksa orang-orang di neraka. Nah itu salah. Itu berarti kesaksiannya bukan dari Tuhan, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setan itu akan dihukum bersama-sama orang yang menolak Yesus di neraka. Dia tidak punya hak untuk menyiksa orang di neraka. Ya. Lalu yang berikutnya, di dalam Kejadian itu shown a garden into which defilement enter. Jadi mereka ditempatkan di Taman Eden, di mana pada saat itu terjadilah kecemaran karena dosa. Tapi di kitab Wahyu akan ada city, kota Yerusalem baru yang menjadi tempat kediaman kita semua, di mana tidak ada lagi sesuatu yang najis, yang dosa ada di sana. Ya, ini glorification ini yang saya ngomongin sekarang ini. Lalu yang berikutnya di Kejadian, manusia pada saat berjalan bersama dengan Tuhan itu terinterrupted. Mereka sempat diusir dari Taman Eden. Hubungan menjadi terputus dengan Tuhan. Tapi di kitab Wahyu, manusia bisa berjalan dengan Tuhan bebas dan hubungan dengan Tuhan itu di-restore. Wah, luar biasa ya, saudara bisa berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan saat itu terjadi. Ya, dan ini list yang berikutnya, yang terakhir ya. Pada saat itu iblis melalui ular terlihat menang, tapi nanti ultimate triumph is from the Lamb of God, Jesus Christ. God multiple sorrows and pain. Lalu di kitab Wahyu, there shall be no more pain. Lalu Kejadian itu kutuk atas ground, atas tanah di mana manusia berada. Makanya kita harus bekerja membanting tulang di tanah di mana kita berada, terutama laki-laki. Ya, tapi nanti di sorga enggak lagi karena kutuk sudah diangkat. Ya, Wahyu 22 ayat 3. Kemudian dominasi manusia itu rusak karena kejatuhan di dalam kitab Kejadian, tapi di dalam kitab Wahyu
man's dominion restored in the rule of the new man. Yesus Tuhan kita. Ya. First paradise closed, new paradise open. Access to the tree of life disinherited to Adam. Mereka pada saat itu waktu berdosa kan ingat ya, Tuhan sampai menempatkan malaikat untuk menjaga agar mereka tidak makan buah pohon dari pohon kehidupan. Tapi di kitab Wahyu mereka bisa menikmati pohon kehidupan untuk enjoyment anytime. Dan yang terakhir, mereka dibuang dari hadirat Tuhan. Lalu di kitab Wahyu, they shall see his face. Tuhan akan terus berhubungan dengan kita face to face all the time. Sampai kapan? Forever. Berapa lama forever itu? Infinity. Tidak ada batasnya. Can you imagine? Live forever without sin? Wow. Kita saat ini ya, hidup 70-80 tahun aja udah kayaknya lama benar. Karena apa? Karena dosa yang ada mengikat kita. Gitu. Kenapa manusia masih suka rasa bosan gitu ya? Ya, awal-awal Bible study kita kan lebih dari 20 orang. Tapi pelan-pelan mulai berkurang. Nah, saudara, saya bersyukur sekali saudara bisa overcome rasa bosan dan saudara tetap belajar firman. Ya, ada juga teman-teman kita yang mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Nah, saudara, nanti di kerajaan sorga, itu semua tidak akan ada lagi karena Tuhan akan menggantikan semuanya dengan yang baru. Inilah yang kita sebut dengan glorification, di mana kita akan dimuliakan sama seperti Tuhan yang sudah menjadikan dan menciptakan kita. Amin. Saya berharap pelajaran malam ini bukan hanya sekedar teori, seperti juga pelajaran-pelajaran sebelumnya, tapi saudara menganggap ini sebagai bentuk pengharapan yang saudara bisa terima di dalam Tuhan dan membuat saudara makin semangat dalam menjalani hari-hari saudara. Ya, ingat saja kalau saudara mulai menderita, mengalami kelemahan tubuh, saudara ngomong sama diri sendiri, ya, Dede, ini cuman sementara gitu. Hari ini cuman sementara, kuat gitu, tetap kuat. Ya. Karena suatu hari kelak yang tadi di Wahyu 20-22 akan kita nikmati. Hidup tanpa dosa, hidup tanpa penderitaan, hidup tanpa penyakit, hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita melihat kemuliaannya. Oke, saya berharap lesson ini bisa menutup lesson kita yang utama mengenai doktrin dasar kekristenan, khususnya dalam hal keselamatan kita. Ingat ya, kita sudah sadar, kita sudah jatuh dalam dosa, lalu Tuhan merancangkan penebusan, lalu kita diperdamaikan di dalam Tuhan, kita juga disucikan di dalam Tuhan. Tuhan menggantikan posisi kita, itu substitusi, dia yang harusnya tidak menderita, tapi dia menderita karena dosa-dosa kita. Lalu kita juga sudah direkonsiliasi dengan Tuhan. Kalau orang sudah mengambil keputusan itu semua, status kita diubahkan, orang itu harus dibaptis. Ya, dan kita menyebut itu kelahiran baru. Kelahiran baru tidak harus langsung dibaptis, kadang-kadang beberapa hari, bulan kemudian baru dibaptis. Tapi orang yang sungguh-sungguh lahir baru, dia mesti menunjukkan buah-buah pertobatan dalam hal ketaatan terhadap perintah Tuhan, yaitu dibaptis untuk menyatakan iman percaya mereka. Nah, itu recap dari lesson 1 sampai 11. Sampai akhirnya setelah semua berakhir, kita meninggal, kita ketemu dengan Tuhan Yesus di surga kekal. Kalau kita belum mati, Yesus datang, kita akan menerima tubuh kemuliaan dan kita akan dimuliakan. Dan saya berharap itu yang terjadi pada kita semua, amin. Karena kematian itu masih jadi momok yang menakutkan buat setiap orang. Benar apa enggak? Ya. Kenapa? Karena ada misteri beyond the grave yang kita enggak tahu. Tapi di dalam Tuhan kita mengerti kematian bagi anak-anak Tuhan bukan hal yang menakutkan, tapi pintu menuju pertemuan dengan Tuhan. Amin.
Makanya di dalam kekristenan ada ibadah penghiburan. Itu benar-benar menghibur, bukan ibadah duka cita. Ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke review question untuk mengecek apakah saudara sedikit banyak mengerti nggak dengan yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, kita akan... ada. Elisa, silakan. Ada. Ya, saya mau tanya, kalau waktu kita baca kayak kitab Mazmur begitu ya, kitab Mazmur nggak kayak Perjanjian Lama atau maksudnya nggak kayak Kejadian, Keluaran gitu, gampang bacanya, atau kayak Matius gitu. Kalau kayak kitab Mazmur itu kita gimana tahu itu apply doktrin mana atau konteksnya apa? Atau kita harus baca seluruh buku Mazmur baru mengerti gimana caranya? Oke, ya. Di dalam Alkitab kita, ya, itu yang kita punya itu susunannya tidak seperti aslinya, ya. Alkitab yang kita punya itu susunannya bukan seperti asli Alkitab ditulis berdasarkan periode waktu, tapi Alkitab itu dikategorikan dengan beberapa kategori. Kalau saudara lihat di screen saudara ini kan ada gambar ini ya, kelihatan ya, ada gambar nama-nama buku ya. Ya, ada Kejadian ini dalam bahasa Inggris karena saya bukannya dalam bahasa Inggris. Mazmur itu ada dalam kategori kitab puisi atau poetry bersama-sama dengan kitab Ayub, Mazmur, Amsal, lalu Pengkhotbah dan Kidung Agung itu digolongkan kitab puisi. Kenapa? Karena penulisannya gaya bahasanya gaya bahasa puisi. Nah, kalau gaya bahasa puisi itu kamu nggak perlu mengerti, nggak perlu baca semua Mazmur untuk mengerti. Kita mesti perlu lihat pada saat Mazmur menulis itu dia dalam kondisi seperti apa. Itu contoh misalnya ya, kita misalnya buka Mazmur pasal 2 deh misalnya contohnya ya. Ini Mazmur pasal 2 ini mengenai nubuatan raja yang akan datang, Yesus misalnya. Ya. Sorry saya ganti dalam bahasa Indonesia dulu ini ya. Raja yang diurapi Tuhan, ini nubuatan. Jadi di kitab Mazmur itu ada kitab nubuatan, ada juga keluhan-keluhan atau peristiwa kehidupan yang dijalani oleh si penulis. Misalnya, nih Daud ya, pasal 3 ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Oh, ternyata waktu Daud menghadapi musuh yaitu anaknya sendiri, Absalom, dia mengalami tuh keluhan-keluhan lalu dia tulis. Nah, kita yang baca jadi bisa ambil pelajaran. Oh, kalau Daud aja mengalami pergumulan raja yang luar biasa dan ini sama keluarganya sendiri loh, anaknya. Tapi Daud ternyata lari kepada Tuhan ya. Ayat 4 misalnya. Tetapi Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Oh, ternyata Daud pada saat dia dalam masalah dengan anaknya, dia memandang Tuhan dan menyatakan Tuhan itu perlindungannya. Jadi seperti itu, Elisa. Iya. Tapi saudara, Elisa lihat baca misalnya Mazmur 91, ya itu menggambarkan perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya misalnya, ya dalam lindungan Allah. Nah ini. Oh iya. Misalnya, oh berarti kita bisa pelajaran apa nih kita bisa ambil. Makanya saya sarankan saudara bisa sertakan kitab Mazmur dan Amsal dalam Bible reading daily saudara. Kalau saudara mengikuti pola GBI Manuel yang ada 2 pasal Perjanjian Lama lalu 1 pasal Perjanjian Baru, kalau bisa tiap hari saudara baca 1 pasal Mazmur dan Amsal. Kalau udah selesai ulang lagi gitu. Karena di dalam kitab Amsal dan Mazmur itu kita jadi dapat prinsip-prinsip daily life dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita bisa berhikmat, mengambil keputusan itu ada di kitab Mazmur dan Amsal. Gitu. Ya. Dan Mazmur itu tidak hanya ditulis oleh satu orang. Kita kan taunya Daud yang banyak nulis ya. Tapi ternyata enggak. Salomo ada nulis. Musa ada nulis. Lalu Asaf itu kelompok pujian penyembahan.
nulis, dan beberapa orang yang tidak dicatat namanya. Jadi seperti itu Elisa. Jadi Mazmur itu masuk ke golongan kitab poetry atau puisi, ya. Bukan kitab sejarah. Walaupun di dalam Mazmur kadang-kadang penulis Mazmur juga ngungkit-ngungkit mengenai sejarah bangsa Israel. Ada tuh, saya lupa di Mazmur berapa gitu. Waktu mereka ingat-ingat waktu Tuhan membelah Laut Merah, membawa mereka ke padang gurun, itu ditulis di salah satu kitab Mazmur, itu ada. Mazmur juga ngajarin kita kehidupan keluarga, berbahagialah laki-laki yang memiliki anak-anaknya yang memuliakan Tuhan misalnya gitu. Dan banyak sekali prinsip-prinsip kehidupan yang kita belajar dari kitab Mazmur. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau di kitab-kitab lain, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan misalnya, itu namanya kitab yang disebut kitab hukum, Pentateuch ya. Lalu dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther, itu namanya kitab sejarah. Historical Bible, historical books, ya. Lalu nanti kalau kita masuk ke kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, itu masuk nabi-nabi besar. Nabi-nabi besar itu bukan berarti badannya besar, tapi tulisannya itu porsinya besar, banyak. Mulai dari Hosea, Yoel, Amos, Obadya, terus sampai Maleaki itu nabi-nabi kecil namanya. Itu kategori-kategori kitab yang kita punya di dalam buku yang Alkitab yang kita punya dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, nanti kalau di Perjanjian Baru golongannya itu ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada kitab sejarah, yaitu Kisah Para Rasul. Lalu kitab surat-surat, mulai dari Roma sampai Filemon. Lalu ada juga kitab-kitab Ibrani, ada lagi kitab nubuatan. Ya, kitab nubuatan yaitu Revelation. Tadi kitab surat-surat itu dari Roma sampai sampai Yohanes 3. Nah, itu penggolongan secara garis besar mengenai Alkitab yang kita punya. Ya? Oke, jelas ya Elisa ya? Ya. Ya. Oke. Baik, kita masuk ke review question. Ya, sama-sama. Ya, sesuai dengan yang ada di screen saya saja pertanyaannya. Saya mulai dari yang paling belakang menurut di screen saya ya. Mudah-mudahan nggak berubah lagi. Lalu urutannya sesuai yang ada saya punya di pertanyaan saya. Kalau kena nomor 1, ya itu nomor 1 yang saya bacakan, gitu aja ya. Jadi hari ini adil. Elisa, pas di nomor 1 di saya dari bawah. Istilah pemuliaan bisa juga disamakan dengan pengudusan yang sempurna. Ultimate sanctification, benar atau salah? Kayaknya sih benar. Iya benar. Benar ya. Nama lain dari pemuliaan adalah ultimate sanctification. Good. Oke, Tante Meme. Waduh, dapetnya yang esai lagi Tante Meme. Nggak apa-apa. Cayo, Tante Meme pasti bisa. Iya, saya coba. Oke, Tante, jelaskan dengan bahasa Tante sendiri apa yang dimaksud dengan glorification atau pemuliaan. Glorification atau pemuliaan adalah rencana Tuhan untuk umat manusia yang akhirnya mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Ya. Benar. Ya. Betul. Boleh nggak Tante saya tambahkan lagi? Salah satu ciri saja atau karakteristik nanti kita dimuliakan seperti apa kondisinya? Ambil dari nomor 1, Tan. Apa Tan? Tadi kan saya sebutkan sekali tuh. Satu aja Tan. Dalam kemuliaan nanti kita seperti apa? Kita tidak akan menjadi tua. Itu yang paling diingat.
Itu yang paling penting kan. Iya, benar, benar. Oke, ya, ya, good, good. Tapi yang terpaling penting sebenarnya kita nggak bisa berdosa lagi, itu paling Tubuh. lebih penting itu. Oke, sekarang Novi, yang dimaksud dengan glorification, Novi, adalah pendamaian yang dikerjakan dalam korban Kristus bagi manusia. Benar atau salah? Ulang ya, bentar ya. Yang dimaksud dengan glorification adalah pendamaian yang dikerjakan dalam korban Kristus bagi manusia. Benar atau salah? Salah. Salah. Kalau pendamaian itu apa, istilahnya, ingat nggak? Enggak. Minggu lalu itu, pelajaran minggu lalu, ingat? Enggak, lu nggak ikutan. Oh iya, nggak ikutan, bener ya. Propitiation Hah? ya, propitiation. Propitiation. Justification itu pembenaran ya. Good. Iren. Wah, Iren dapetnya yang esai ini ya, kebetulan. Ayo Ren, jawab ya. Jelaskan mengapa Alkitab menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kemuliaan. Mengapa Alkitab menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kemuliaan? Kamu bisa kasih contoh-contoh, kamu bisa apa aja lah yang ada di dalam pikiran kamu saat ini. Penuh kemuliaan, ya karena di atas segala-galanya. Iya, betul. Oke. Pertanyaannya membingungkan. Saya lebih spesifik lagi deh. Dalam hal apa kita bisa melihat Tuhan itu kok penuh kemuliaan dan Tuhan yang mulia? Dalam hal apa kita bisa melihat Tuhan itu penuh dengan kemuliaan? Contohnya? Ya, bisa contohnya manifestasinya. Manifestasinya. Susah ya kok ya. Penuh kemuliaan ini manifestasi kan contoh ya, maksudnya dalam bentuk apa gitu. Kita nggak bisa melihat Tuhan karena saking mulianya. Nah, tadi Koko sempat nyinggung tuh. Ada apanya? Paling real banget yang kita ada di sekeliling kita. Galaksi. Oh, maksudnya ada dengan ciptaannya. Tuhan. Ya, itulah. Contohnya, itu paling gampang maksudnya ya. gitu. Bukti gitu. Iya, salah satu bukti atau manifestasi kemuliaan Tuhan terlihat dari ciptaannya, salah satunya gitu. Oke. Ya. Oke. Pak Ade. Oh, ini juga dapatnya esai ini ya. Berikan paling tidak 2 bukti yang menggambarkan kemuliaan sama yang dinyatakan oleh kitab suci, tapi nggak boleh dengan ciptaan. Yang ciptaan nggak boleh lagi. Kan tadi udah kejawab. Berikan paling tidak 2 bukti. Berikan 2 bukti apa? Berikan 2 bukti yang menggambarkan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan oleh kitab suci. Di luar ciptaan ya, karena tadi udah dijawab yang ciptaan. Itu yang waktu Tuhan bersama Musa itu ya? Iya bisa, tapi apanya yang Pak Ade bisa tangkap dari situ? Waktu Musa minta melihat kemuliaan Tuhan, terus Tuhan berjalan, terus dia melihat punggung. Iya, itu berarti hadiratnya ya. Berarti kemuliaan Tuhan bisa dilihat dari hadiratnya ya, benar. Oke, bisa. Satu lagi. Terus apa lagi? Tadi saya sempat sebut juga. Transfigurasi mungkin ya. Transfigurasi ya, itu juga mirip lah dengan hadirat Tuhan ya. Tapi yang paling jelas Pak Ade, yang paling jelas sekali kita bisa lihat kemuliaan Tuhan itu dalam diri siapa? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Kamu jangan jawab. Tapi pertanyaannya bingung. Apa ada yang bingung? Oke. Nyoba-nyoba aja kita. Ya, satu lagi itu dalam diri manusia. Ingat ya? Tadi kan kita saya sebutkan. Itu ciptaannya dong. Kata kamu nggak boleh ciptaannya tadi. Iya, maksudnya ciptaan alam semesta. Bingung sendiri. Manusia kan tadi saya bilang di mahkotai dengan kemuliaan. Oke, sekarang Pak Ivan. Wah, untung dapat yang benar salah.
Pak Ivan, siap? Ya, siap. Pada saat manusia diciptakan di Taman Eden, Tuhan memberikan manusia kemuliaan dengan memberikan mereka kuasa untuk menaklukkan bumi. Benar atau salah? Benar. Benar, yes. Sekarang Hari. Hari Hari noodle hari. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tetap masih dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Benar atau salah? salah. Salah. Good. Karena sejak dosa ya udah selesai. Hani, Yes. inisiatif untuk memulihkan kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia yang sudah berdosa harus datang dari manusia itu sendiri. Benar atau salah? Tidak. Salah. Good. Grace, Maksudnya apa? Oh, inisiatif. manusia bisa mengalami kemuliaan yang penuh dan sesungguhnya saat ini selagi masih hidup di dunia ini. Salah. Salah. Kapan Gampang. kemuliaan itu? Nantilah saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Iya, oke. Om Anton. Wah, saya ini Om Anton. Wah. Om, Apa? ya pertanyaan tadi udah buat, saya udah tanya ke Grace. 9. Nomor 9. Oh, Nomor ya berapa? oke. Apa yang saudara perlu lakukan saat ini Oh, 11. dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang akan memberikan kemuliaannya kepada kita? Ikut Bible study setiap Jumat. ikut semua Bawel nih, serius. ajaran Tuhan. Hah? Ikut semua ajaran Tuhan dan Ya. Taat. Ya, Betul. betul. Boleh. Om, satu lagi Om, saya tanya buat Om. ya Jelaskan ciri-ciri tubuh kemuliaan yang akan kita terima kelak. 2 aja Om atau 3 Om, ciri-cirinya Om. Tadi Tante eh, Memet. tidak ada kematian lagi. Iya. Satu Terus lagi. Om, Satu lagi manusia dan Tuhan hidup bersama-sama tatap Ya. muka. Ya. ini Om Anton ini nyatet loh. Dia, Iya loh. saya salut loh sama Om Anton. Itu udah lebih dari 70 tapi semangat belajarnya luar biasa. Ya, patut diteladani oleh yang muda-muda. Oke, ya. Jadi itu Banyak. udah semua ya. Ada yang terlewat nggak? Sudah semua ya. Ya. Budi ada di situ nggak Elisa? Udah nggak ada? Budi belum. Sama apa? Budi nggak ada, udah Budi tidur. siap mau jawab pertanyaan Bud? Budi nggak ada, udah tidur. Oh, udah nggak tidur. ada. Oke ya sudah. Edwin juga nggak ada ya, Nov? Udah tepar. Nggak ada. Udah. Ya, sama tepar juga. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tadi kayaknya ada deh, Oke. Apa kamu nanya? tapi lupa. Ntar aja. Oke. Pak Dede, Ya. Kaget. Nih. Ya, nih. ini out of topic hari ini punya pelajaran sih. Iya, Cuma Mbak. aku kan lagi bacanya yang di Ayub ya. Nah, yang pasal-pasal awal itu kan ada perbincangan antara Tuhan sama iblis. Itu yang jadi pertanyaan aku, siapa yang nge-record begitu? Yo, siapa yo? Nah, begini ya, kalau di dalam penulisan Alkitab itu ada yang sumber-sumbernya dari oral tradition yang dipass on dari generasi ke generasi berikutnya. Ya, ada. Lalu ada juga yang ditulis karena dia jadi saksi mata. Ya, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ngelihat penyalipan Yesus, ya kan? Ngelihat pelayanan Yesus, dia tulis. Tapi ada juga yang di Alkitab itu karena revelation dari Tuhan, dia nggak ngalami, orang lain nggak ada yang ngalami, tapi itu benar-benar pure Tuhan kasih pewahyuan sama dia. Contohnya Musa. Ya, Kan nggak ada orang yang hadir pada saat penciptaan, benar nggak? betul. Makanya mesti Tuhan nyatakan sendiri kepada Musa.
pada waktu itu aku menciptakan begini-begini, Musa tulis. Nah, kitab Ayub ini memang nggak jelas siapa yang nulis, ya. Tapi kemungkinan besar Ayub sendiri yang nulis gitu. Nah, waktu Ayub nulis ini, berarti Tuhan harus menyatakan kepada Ayub apa yang terjadi pada saat iblis menghadap Tuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu apa ya, asumsi dasar yang kita bisa lakukan untuk mengerti hal ini gitu. Nah, kalau misalnya Ayub itu yang nulis bukan Ayub, berarti ada oral tradition yang udah dinyatakan sebelum-sebelumnya lalu sampai kepada orang itu. Misalnya yang nulis Abraham misalnya gitu ya. Berarti ada orang yang mencatat pewahyuan kepada orang tersebut lalu turun sampai kepada Abraham gitu misalnya. Saat ini yang dinyatakan itu kita tidak tahu siapa penulis kitab Wahyu. Kitab Ayub. Ya, nggak ada yang nulis kitab Ayub, nggak ada yang tahu. Ya, siapapun dia, berarti either from revelation from God directly, or from oral tradition yang dipass on from generation to generation. Yang pasti karena ini udah di-include di dalam Alkitab, berarti ini benar, gitu aja udah. Diinspirasi oleh Tuhan. Ya. Oke. Koko pikir kamu mau nanya, kok iblis bisa ada di sorga, itu bagaimana? Hah? Kita bingung aja pas tadi ya, bahasa Ayub itu perbincangan itu kan, kalau yang kejadian kan memang ada dikasih tahu Musa kan dapat pewahyuan dari Tuhan. Kalau Ayub itu bingungnya dapat dari mana gitu. Ya, jadi ya seperti tadi Koko bilang gitu, karena kita bisa menyimpulkan, teolog menyimpulkan unknown penulisnya. Jadi kita cuma bisa asumsi saja kalau itu Ayub, ya berarti pewahyuan dari Tuhan sendiri gitu. Atau oral tradition kalau orang lain yang nulis gitu. Nah, iblis bisa ada di surga, itu menggambarkan bahwa iblis itu mesti buat laporan juga ternyata kepada Tuhan. Jadi iblis itu nggak boleh melakukan beyond yang dia izinkan. Ingat ya waktu kasus Ayub ya? Iya. Waktu awal-awal Tuhan larang dia untuk ngapa-ngapain Ayub, lalu hartanya, lalu anaknya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak iblis membunuh orang percaya atau manusia directly? Nggak bisa. Tapi dia bisa pakai alat. Nah, dalam hal ini, anak-anaknya Ayub pakai bencana alam. Lalu ada orang yang dibunuh pakai kejahatan orang lain, digerakkan oleh iblis. Tapi langsung directly dihukum, membunuh, itu nggak bisa. Ya. Ingat waktu cerita Balak dan Bileam? Balak nyewa Bileam untuk mengutuk Israel, biar mati ya kan? Iya. Tapi nggak bisa kan? Bisa. Malah yang keluar ucapan berkat. Jadi saudara mesti yakin iblis itu tidak bisa melakukan sesuatu di luar izin dari Tuhan. Ya, jadi makanya saya udah sempat bilang, Martin Luther bilang, the devil is God's devil. Artinya Tuhan kadang-kadang bisa accomplish his purpose, his plan melalui iblis yang jahat itu. Jadi jangan juga serta-merta menyalahkan iblis selalu. Lalu iblis nggak selalu. Kita lihat case by case ya. Oke? Thank you. Ya. Bagus kalau saudara, makanya kalau saudara keep reading the Bible, saudara pasti ada pertanyaan. Nggak mungkin nggak. Tadi Elisa bilang kok kayaknya susah banget ya baca kitab Mazmur. Elisa lebih susah baca kitab Wahyu. Iya. Lalu lebih susah baca kitab Imamat. Aduh, ngantuk. Ngantuk kitab Imamat. Coba deh, saudara udah masuk kitab Imamat, mesti mengorbankan ini, Paling seru itu. kitab. Gitu. Paling seru. Saya paling senang tuh kitab Kejadian, gampang dibaca karena cuma sejarah Kejadian aja. Keluaran. Narasi doang. Ya. Lalu nanti Belum nyampe kau Wahyu masih jauh. Ayo masih jauh. Kalau Elisa ngikutin Bible readingnya GB Immanuel, kita udah lewatin itu kitab Wahyu.
Iya, saya masih di kejadian, masih gampang. Ya nggak apa-apa, it's okay, pelan-pelan. Oh, mulai dari Boleh, awal. benar. Oke, anything else? Semuanya kalau tidak ada kita akan tutup. Foto Thank you. dulu dong, belum foto nih. Iya, ini mau foto Om, benar. Thank you. Ya, buka aja sih Om. buka dong itunya. Ya, oke, good. Kita foto ya, satu. Alkitabnya itu ininya masih Oh, sorry, benar. Oh. Ya, 1, 2, 3 senyum. Thank you semuanya. Oke, Ya. ke depan, saudara Kita berdoa. bisa rest ya. Tidak ada Bible study, tapi saya undang saudara Iren, saya nggak bisa datang ke Club Blackton untuk Pak Ade. Kalau bisa join, silakan. Ya. Nah, baik, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kami bisa melewati sampai lessons ke-11, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami tahu tanpa kekuatan yang Tuhan berikan, kami tidak bisa, tapi kami bersyukur untuk semangat yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi yang sudah commit untuk belajar firman Tuhan, baik melalui live seperti ini atau melalui rekaman. Tuhan memberkati. Biar pelajaran ini bisa menjadi satu arsip yang kita bisa terima, kami bisa simpan, sehingga suatu hari kami membutuhkan, kami bisa rewind kembali dan diingat kembali. Kami sadar belajar doktrin ini, semakin kami mengerti betapa luar biasanya karya Tuhan bagi kami orang berdosa, mulai dari keselamatan yang kami terima sampai pemuliaan yang Tuhan akan berikan, di mana kami menerima tubuh kemuliaan yang penuh kemuliaan dan tidak bisa berdosa lagi. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, umur panjang Tuhan berikan kepada semua yang hadir, dan juga pekerjaan kami, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, Tuhan memberkati. Kami percaya jadi lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan segala yang kami lakukan untuk kekekalan saat kami dimuliakan di surga kekal. Sekarang kami mau istirahat, berikan kami malam damai sejahtera, biar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Mari kita angkat tangan bersama dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita berkat dari Bapa di surga, kasih sayang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus, muka dengan muka, saat kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Oke. Kakiku terang